Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah, urus zaman, pentingnya mengenal zaman berkaitan erat dengan perilaku, sikap, dan reaksi apa yang kita berikan kepada zaman tersebut. Jangankan kita bicara zaman yang mencakup waktu yang lama, mencakup manusia yang banyak, umat ya. Sedangkan kita berbicara zaman dalam konteks satu pribadi individu saja, situasi kondisi zamannya berbeda, dia akan berbeda sikap, perilaku, dan tingkahnya. Contoh, jika seorang individu sedang sehat walafiat, tentu apa-apa yang menjadi tuntutan amalnya berbeda dengan ketika dia sedang sakit. Begitu juga dengan zaman. Nah, kita perlu mengenali zaman kita ini seperti apa, dan dari situlah baru kita bisa menentukan sikap, reaksi seperti apa yang kita tampilkan. Khatib mencatat setidak-tidaknya ada 7 poin yang menggambarkan zaman yang sedang kita jalani saat ini. Poin yang pertama, this is the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Sebab Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang kita sebut hadis periodisasi menggambarkan bahwa umat ini sepanjang zamannya, sepanjang sejarahnya akan melewati 5 babak, 5 periode, 5 fase. Dan uniknya hadis ini, setiap fase diberi nama sesuai dengan karakteristik sistem kepemimpinannya. Dan ketahuilah, kita sedang hidup di fase keempat, yang kata Nabi adalah fase mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Karenanya kita mengatakan bahwa ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Sebab siapapun yang ada di panggung kepemimpinan mempunyai tingkah laku memaksakan kehendaknya, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ini adalah zaman di mana Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebagai era seperti sepotong malam yang gelap gulita. Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Itu artinya fitnah dalam jumlah yang banyak. Bukan fitnah, kalau fitnah satu ujian, ini fitanan, banyak fitnah, banyak ujian sekaligus bermunculan di berbagai bidang kehidupan. Dan Nabi katakan kalau era itu datang, dunia ini menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Artinya bukan gelap harfiah ya, tetapi gelap secara majazi. Kita dikepung oleh dark values, nilai-nilai yang gelap, nilai-nilai kedustaan, nilai-nilai kemusyrikan, nilai-nilai kemunafikan, nilai-nilai kekufuran, nilai-nilai kemungkaran, nilai-nilai kemaksiatan, nilai-nilai kezaliman. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, Nabi juga telah mengatakan akan datang suatu zaman di mana umat Islam akan mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani, the so-called Western civilization, peradaban Barat. Hadisnya sangat jelas, dan ternyata hadis ini mengacu ke zaman kita sekarang. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhirkhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti
akan mengikuti tata cara hidup orang-orang Yahudi Nasrani, sehingga sekiranya mereka sudah jelas masuk lubang biawak, kalian terus saja ikut sama mereka. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, apa yang kau maksud adalah kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi saudaraku rahimakumullah, ini era yang sangat pahit sekali. Semenjak 100 tahun yang lalu Allah takdirkan umat Islam tidak lagi memimpin dunia ini, tetapi Allah cabut hak kepemimpinan umat Islam, Allah serahkan ke pihak lain. Dan ini sepenuhnya karena Allah menyatakan dalam surat Ali Imran, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, wahai Allah pemilik segenap kerajaan, kau beri kekuasaan siapa yang kau kehendaki, engkau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Ini hak Allah. Tapi yang pasti kehendaki ini hak Allah. Tapi yang pasti kita ditakdirkan hidup di zaman di mana kekuasaan kepemimpinan bukan di tangan orang-orang beriman, Yahudi dan Nasrani. Dan kita meminta kepada Allah dalam salat kita, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan ya Allah masukkan kami ke dalam golongan yang kau murkai dan golongan yang kau sesatkan. Adi bin Hatim radhiyallahu an, seorang sahabat mantan Nasrani, pernah bertanya kepada Nabi, siapa itu yang dimurkai, siapa itu yang disesatkan? Kata Nabi, al-Yahud humul maghdubi alaihim. Yang dimurkai Allah adalah kaum Yahudi, sedangkan yang disesatkan adalah kaum Nasrani. Yang keempat, ini adalah era di mana fenomena riddah merebak di tengah umat ini. Apa itu riddah? Riddah itu artinya kemurtadan. Makanya melanjutkan hadis tadi, setelah Nabi mengatakan bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang begitu banyak seperti malam yang gelap gulita, terus Nabi jelaskan di era seperti itu fenomena apa yang akan muncul. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari orang masih beriman, sore harinya menjadi kafir. Di sore hari orang masih beriman, pagi harinya menjadi kafir. Jelas tegas Nabi mengatakan pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Nabi tidak mengatakan pagi berbuat amal soleh, sore berbuat amal buruk. Tidak. Sebab ingat, tidak semua keburukan yang dikerjakan seorang muslim serta-merta boleh menyebabkan kita menuduh dia kafir. Tidak. Tapi ada dosa-dosa tertentu yang kelasnya bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tetapi dosa nawaqidul iman, pembatal iman. Dan inilah yang sekarang sedang kita saksikan, munculnya fenomena riddah. Ambil contohlah, Nabi pernah mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Siapa lihat kemungkaran, ubah dengan tangannya jika sanggup. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau nggak sanggup, dengan lisan, dengan peringatan, dengan teguran, dengan nasihat. Fa illam yastati fa biqalbih. Tapi kalau nggak sanggup juga dalam hati. Apa maknanya dalam hati? Maknanya dalam hati adalah melihat kemungkaran, kita nggak berani, tangan nggak berani bergerak, amal nggak berani beramal, mengucap nggak berani, tapi hati kita mengatakan ini batil, ini mungkar. Kata Nabi, sekedar di dalam hati itu kategorinya dzalika adalah lemahnya iman. Bayangkan. Makanya di hadis yang lain kata Nabi, barang siapa di dalam hatinya pengingkaran saja tidak ada, sungguh tidak ada keimanan walau seberat biji zarah dalam dirinya. Nah, hari ini kita sadar bahwa kita sedang diacak-acak salah satu tata cara ibadah kita. Mengerti tentang sains, teknologi, dan kedokteran dan kesehatan, terus kita tunduk saja. Oke lah kita tunduk, tapi kalau dalam hati masih ada gerendeng-gerendeng, masih ada perasaan, ini sampai kapan kita begini terus, ya kan? Mudah-mudahan itu kategori Anda masih punya iman, walaupun yang paling lemah, kata Nabi. Cuman yang jadi masalah adalah sebagian orang gerendeng-gerendeng, jangankan reluctant, jangankan ada perasaan tidak serk dengan ini, bahkan dia membela habis-habisan. Di mana lokasi dia? Karenanya saudaraku rahimahullah, marilah kita beristighfar. Jangan-jangan diam-diam sudah banyak kemungkaran yang di dalam hati kita, kita sudah nggak menolak lagi, kita sudah tidak mengingkari lagi. Jangan sampaikan suatu nasihat, jangankan lagi kita berbuat sesuatu, jauh dari itu. Kemudian yang berikutnya, ini adalah era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Kata Nabi SAW, hampir-hampir bangsa-bangsa lain memperebutkan kalian umat Islam laksana memperebutkan makanan yang ada dalam satu mangkok.
Sahabat mendengar ini langsung membayangkan, oh barangkali karena jumlah kita yang sedikit ya. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah karena waktu itu jumlah kita umat Islam sedikit? Kata Nabi, bal antum katsirun, bahkan kalian waktu itu jumlahnya sangat banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, hanya saja kalian pada hari itu seperti buih yang mengapung di atas air. Apa ciri khas buih? Ciri khas buih adalah ringan, Pak, tidak berbobot ya. Karenanya buih itu cepat munculnya tapi cepat hilangnya ditiup angin semilir semata. Nggak perlu angin badai, tidak perlu angin semilir bisa menghilangkan buih. Nah, hari ini umat Islam menjadi barang rebutan seperti ini karena apa? Kebanyakan kita membiarkan bobot kita ringan, Pak. Bobot apa? Bobot segala-galanya. Bobot iman kita ringan, bobot akidah kita ringan, bobot akhlak kita ringan, bobot ilmu kita ringan, bobot ibadah kita ringan, bobot muamalah kita ringan, bobot dakwah kita ringan, bobot jihad kita ringan, bobot sabar kita ringan, bobot istiqomah kita ringan. Semua bidang kita ringan sekarang bobotnya. Saudaraku rahimakumullah, yang berikutnya, ini adalah era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak punya rasa takut kepada kaum muslimin. Ini kelanjutan hadis tadi. Nabi mengatakan setelah ditanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Kata Nabi, tidak, kalian jumlahnya banyak, hanya saja seperti buih di genangan air. Terus Nabi melanjutkan, telah mencabut rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Bayangkan, dan memang ini realita yang kita hadapi hari ini. Coba lihat betapa ringannya kelakuan Yahudi laknatullah alaihim terhadap saudara-saudara kita di Filistin. Dan mereka setelah melakukan pembantaian anak-anak, ibu-ibu, ya kan, dengan ringannya mereka mengatakan itu collateral damage. Itu adalah hal yang tak terelakkan. Kenapa? Karena para pejuang-pejuang militan itu mereka sembunyi di balik tubuh-tubuh manusia yang tidak berdosa itu. Nauzubillah min dzalik. Mereka tidak punya rasa takut. Coba lihat saudara-saudara kita kaum muslimin di Xinjiang, di West China, di Cina bagian barat. Mereka dizolimi oleh kaum musyrikin China. Di siang hari bulan Ramadan dipaksa makan, di malam hari bulan Ramadan nggak boleh menyalakan lampu tanda sedang sahur. La haula wala quwata illa billah. Ini realita kita hari ini. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, menurut catatan kami boleh jadi lebih panjang lagi daripada 7 ini. Ini adalah era di mana kaum muslimin terjangkiti suatu penyakit yang sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan dari penyakit apapun. HIV, AIDS kah, demam berdarah kah, tifus kah, termasuk COVID-19. Penyakit apa namanya? Al-wahan. Maka sebagai penutup dari hadis tadi, Nabi kemudian mengatakan, setelah menyatakan bahwasanya Allah sudah mencabut rasa takut musuh kepada kalian, dan Allah tanamkan ke dalam hati kalian, hunjamkan ke dalam hati kalian al-wahan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal wahan? Apa itu al-wahan ya Rasulullah? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatil maut, cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Saudaraku rahimakumullah, kita kaum beriman ini wajib memelihara kehidupan, tapi kita tidak mungkin melakukan lari dari kematian. Itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 78, Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kemanapun kalian pergi, kematian akan mendapatkan kalian, kendati pun kalian berada di benteng yang tinggi dan kokoh. Sekalipun kita sudah distancing sampai 3 meter antara kita, kalau memang harus mati, mati, Pak. Karenanya mari kita kembali kepada akal sehat kita dan keimanan kita, bahwa sesungguhnya yuhyi wa yumit adalah Allah Ta'ala. Yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah Ta'ala. Termasuk yashfi, yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini ucapan abadi seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Bukan dokter, bukan rumah sakit, bukan vaksin, bukan, tetapi Allah Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, marilah kita jadi hamba-hamba Allah yang sangat berorientasikan akidah keimanan yang semestinya, bukan berorientasikan logika akal kita yang sudah banyak dipengaruhi oleh berbagai opini-opini yang dibangun oleh media massa mainstream, terutama yang memang dikendalikan oleh yang mana Yahudi dan Nasrani. Kata Allah Ta'ala, lan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali nggak akan rela kaum Yahudi Nasrani sebelum kalian mengikuti tata cara hidup mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman.